Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata ila al-khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali, yang telah mengumpulkan kita di dalam majlis yang insya Allah selalu diturunkan rahmat di dalamnya, selalu diturunkan maghfirah di dalamnya. Salawat serta salam marilah kita haturkan atas junjungan kita, pemimpin kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang karena sebab beliau kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebaik-baik para umat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini Al-Fakir akan menjelaskan sedikit tentang niatnya puasa. Pembahasan yang pertama, pembahasan tentang niat Ramadan. Niat Ramadan harus dilafadzkan, harus dibaca di malam hari. Harus dibaca di malam hari. Ini dan niat tersebut harus dibaca setiap harinya. Setiap harinya. Ini menurut pendapatnya daripada Al-Imam Syafi'i, mazhabnya kita. Dan ketika kita telah melafadzkan daripada niat, maka disitulah letak kita dilarang untuk makan dan minum. Niatnya itu biasanya kalau Imam Syafi'i itu di malam hari. Supaya apa? Supaya tidak lupa nanti ketika selesai subuh. Kalau misalkan kita niat setelah sholat subuh, bagaimana puasanya? Puasanya tidak sah dan kita wajib mengqadha, dan kita wajib tidak makan dan tidak minum, menahan diri daripada makan dan minum. Jadi kayak podo ae Pak Po. Makanya enaknya ya kita ikut tarawih berjamaah, sholat isya berjamaah. Kalau di Indonesia kan setelah sholat isya, setelah sholat tarawih, dipimpin, ditalkin oleh imamnya untuk melafadzkan daripada niat berpuasa. Setelah itu, yang kedua, niat puasa itu kalau menurut pendapat Imam Syafi'i harus dilafadzkan setiap malamnya. Kalau pendapat Imam Malik itu niatnya dilafadzkan hanya di awal bulan Ramadan. Biasanya para habaib kita, para ulama kita taklid sama pendapatnya Imam Malik. Supaya apa? Supaya nanti ketika semisal kita lupa niat, maka kita masih dihitung daripada berpuasa, karena kita telah taklid sama pendapatnya Imam Malik yang niat puasa hanya cukup satu kali dalam satu bulan. Kalau Imam Syafi'i kan harus setiap malam. Setiap malam harus niat berpuasa. Tetapi berbeda dengan pendapatnya Imam Malik. Kalau pendapat Imam Malik, niat puasa hanya cukup satu kali di awal bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, kita harus menghindari daripada segala sesuatu yang bisa membatalkan daripada puasa. Contohnya apa? Kita harus menjaga semua lubang yang ada di dalam tubuh. Apa saja lubang tersebut? Yang pertama sudah jelas, mulut sama hidung. Ini termasuk lubang di dalam tubuh kita. Kemudian apa? Mohon maaf, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Ini lubang.
Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah telinga termasuk daripada lubang? Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan telinga itu masuk dalam lubang dan bisa membatalkan daripada puasa, dan ada yang juga mengatakan tidak batal, tidak termasuk lubang. Karena apa? Karena ulama yang mengatakan tidak termasuk lubang karena di dalam telinga kita terdapat selaput daripada gendang telinga. Makanya mereka mengatakan telinga bukan termasuk daripada lubang. Menurut pendapat mereka ini tidak membatalkan puasa. Kalau kita memasukkan sesuatu di dalam telinga kita dalam keadaan berpuasa, itu tidak membatalkan menurut pendapat mereka. Tetapi menurut pendapat ulama yang lain, telinga ini termasuk lubang karena apa? Karena yang dalam tidak bisa terjangkau oleh mata, tidak kelihatan yang dalam. Makanya mereka mengatakan apa? Telinga ini termasuk daripada lubang. Dan ketika kita memasukkan sesuatu daripada benda ke dalam telinga, maka itu bisa membatalkan daripada puasa. Kemudian yang perlu dihati-hati apa? Ketika, mohon maaf, ketika kita istinja. Ketika kita istinja, misalkan kita habis buang air besar, ya, mohon maaf, misalkan ini lubangnya, ya, lubangnya, itu jangan sampai masuk kita membersihkannya. Tangan tuh jangan sampai masuk. Sekiranya kita masuk sedikit saja sudah batal puasa kita. Makanya ya apa caranya? Cuman dibersihkan gini, tidak sampai masuk, tidak sampai masuk, tidak sampai masuk ke lubangnya. Jadi hanya pinggir-pinggirnya itu dibersihkan, yang dohirnya dibersihkan biar tidak kotor. Jadi tidak perlu kita sampai, kadang kan orang kan kalau mohon maaf kalau istinja itu kan sampai kadang masuk tangannya. Nah itu kalau kita sudah masuk tangannya maka puasanya batal. Makanya kita harus hati-hati. Nah kalau misalkan ada pertanyaan, mata ini termasuk lubang apa enggak? Mata ini bukan termasuk daripada lubang. Nah, kalau gimana hukumnya ketika kita tetes mata? Kadang kan kalau kita ditetesi matanya kan pahitnya sampai ke tenggorokan biasanya. Di tenggorokan ada rasa pahit. Biasanya kan gitu. Nah, ini gimana hukumnya? Hukumnya tidak membatalkan daripada puasa. Karena apa? Karena itu termasuk daripada pori-pori yang menyerap sehingga pahitnya itu bisa nyampe ke tenggorokan. Bukan lubang yang nyalur ke tenggorokan, bukan. Ini kayak pori-pori. Sama halnya kalau misalkan kita perutnya digosok sama minyak kayu putih misalkan, digosok perutnya. Ini kan apa? Meresap dia kan? Dia meresap sehingga menyembuhkan daripada sesuatu yang ada di dalam perut, menyembuhkan. Dan ini bukan termasuk lubang. Ini pori-pori yang kecil. Jadi ketika kita melakukan tetes mata ini tidak membatalkan daripada puasa, meskipun di dalam tenggorokan terasa pahit. Biasanya gitu. Biasanya terasa pahit di dalam tenggorokan. Terus bagaimana hukumnya orang yang safar, bepergian? Puasanya ini apa? Boleh tidak puasa atau harus tetap wajib puasa? Dikatakan di dalam kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, beliau pengarangnya mengatakan safar itu boleh tidak berpuasa dengan syarat, ada syaratnya, dengan syarat kita keluar dari rumah sebelum subuh. Kita keluar dari rumah sebelum subuh. Dan itu melebihi daripada batas kota. Kalau kita keluar keliling Probolinggo sini tuh tidak boleh. Itu syaratnya apa? Syaratnya kita keluar sebelum subuh dan itu melebihi daripada batas kota. Paham di sini ya? Kemudian bagaimana hukumnya kita tidak puasa ini apa? Ditafsir sama ulama. Kalau misalkan kita tidak berpuasa ini, itu bahayanya lebih besar. Misalkan kita dalam perjalanan itu tidak puasa,
Tidak kuat misalkan. Kemudian tidak ada bahayanya. Tidak ada bahayanya. Kalau misalkan kita puasa tetap sehat, tetap bisa nyetir, maka lebih afdol kita berpuasa masih. Kalau misalkan membahayakan, misalkan kita nyetir gara-gara kita berpuasa, kitanya ngantuk atau lambungnya sakit misalkan. Nah, ini maka lebih afdol kita tidak berpuasa. Ini lebih afdol ya, lebih afdol. Kalau misalkan kita berpuasa tetap sah. Tetap sah. Sampai di sini paham ya? Kemudian yang kelima, yang terakhir, bagaimana hukumnya orang yang membatalkan puasa karena, mohon maaf, berhubungan intim sama istrinya? Ini ada hukumannya. Apa hukumannya? Yang pertama, dia harus memerdekakan budak. Ini zaman dulu. Zaman dulu, ini sekarang tidak ada. Yang kedua apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau misalkan bolong sehari apa, Beb? Ulang lagi dari awal. Misalkan 2 bulan kurang 1 hari misalkan, lupa dia, tidak berpuasa, yang ngulang lagi dari awal. Tidak boleh dilanjutkan, ngulang lagi harus dari awal. Misalkan dia tidak mampu, tua, tidak mampu untuk berpuasa. Apa yang ketiga? Yang ketiga, memberi makan 60 fakir miskin. Memberi makan 60 fakir miskin. Ukurannya berapa? 1 mud. Kalau sekarang mungkin 7 on. Wes genapkan 8 on sudah. Itu keluar daripada khilafnya ulama. 7 on sekian, 7 on lebih. Kita genapkan 8 on lah. Itu 1 mud, 1 gini. Bukan 1 genggam. Bukan 1 genggam. Kalau 1 genggam ini 1 puluhan ini. Ini cuman 1 puluhan. Tidak kuat. Tidak cukup bagi mereka. Kayak apa? 1 gini. 1 sok. Itu ukuran mungkin 7 on. Mungkin cukup. Ada yang mau tanyakan soal puasa? Ya, niatnya itu kalau para habaib kita itu memang 2 kali. Jadi kita niat awal niatnya Imam Syafi'i, kemudian niat yang kedua kita niat taklid sama pendapatnya Imam Malik. Ya, cukup sekali. Hah? Cuman sekali itu aja. Tapi setiap malam kita harus tetap niat. Nggih. Sudah? Oh, kalau misalkan terlalu dalam sampai sini misalkan, ya batal. Jadi ya biasa ya. Nah, bisa gitu. Tapi kalau misalkan sampai dalam ya batal. Jadi ya harus hati-hati. Soalnya kan termasuk daripada lubang, tidak bisa dalam-dalam. Bisa gitu. Jadi sebelum subuh dibersihkan dulu. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan kita dipertemukan dengan majlis ini insya Allah di bulan Syawal, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat fi ta'atillah wa rasulih. Dan mudah-mudahan yang orang-orang yang hadir di sini segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang daripada majlis ini kita pulang dalam keadaan suci, kita pulang dalam keadaan bersih daripada segala dosa dan kesalahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita dan selalu mencurahkan maghfirahnya kepada kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.